kita membaca dan merenungkan firman Tuhan berdasarkan Injil menurut Lukas. Injil Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Dan sebelumnya kita akan berdoa dipandu majelis jemaat. Salam. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kita merenungkan firman Tuhan di bawah tema mendoakan kehidupan dan menghidupi doa dalam kehidupan. Ada pernyataan sikap yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya, murid-murid Kristus masa kini, mendoakan kehidupan dan menghidupkan doa, menghidupi doa dalam kehidupan. Ini sekian lama ini kita buat. Atau ada yang di antara kita ini yang tidak tahu berdoa karena atau tidak pernah berdoa, menyampaikan doa karena tidak tahu berdoa. Bapak Ibu, hari pertama saya masuk dalam dunia FB dan dunia WhatsApp, itu hari pertama. Langsung saja ada story yang dipasang ke dinding. Itu dari Malaka sampai di Medan. Ada yang mendoakan saya, sukses kakak, kutunggu dudamu. Saya bilang mati, kita didoakan cepat. Doa model seperti apa ini? Saya baca lanjut lagi. Ada yang doakan saya, kesuksesanmu menjadi kebahagiaanku, sekalipun aku harus menjalani hidup seorang diri sebatang kara, karena aku tidak mau dengan siapa-siapa lagi. Ini doa yang kedua, lek jahat terhadap seorang pendeta Yunus. Saya juga bingung, doa model seperti ini kita bisa umur pendek. Paling tidak Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang menjadi kata-kata doa itu adalah hal utama di dalam doa kita, mendoakan kehidupan kita dan menghidupi doa dalam kehidupan kita. Jadi yang penting di sini adalah apa kata doa kita dan siapa kita di hadapan Tuhan yang berdoa. Bapak Ibu saudara, di hadapan Tuhan kita bukan siapa-siapa, karena kita hanyalah tebusan, karena kita hanyalah orang yang diberi pengampunan karena kesesatan kita dan juga karena kedosaan kita. Dan karena itu kata-kata doa kita adalah kata-kata pemberian diri atau penyerahan diri kepada Tuhan dalam kata-kata kita. Jadi bukan kata-kata yang bisa membangkitkan kasih karunia Allah, dapat menjawab kita dengan segera, karena kita melantungkan doa dengan bahasa yang berbunga-bunga dan berair-air dan berminyak-minyak. Tetapi kata yang diucapkan berdasarkan pemberian diri kita, penyerahan diri kita, bersepatu kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan dalam doa kita. Kita mendoakan kehidupan kita dan menghidupi doa dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada orang yang mendoakan seperti,
kutunggu jandamu atau kutunggu dudamu, katakanlah kepadanya, ya Tuhan, ampunilah salah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang dikatakannya. Ya, apa arti, apa kata semua doa? Bapak Ibu Saudara-saudara, siapakah orang yang berdoa? Ini menjadi perhatian khusus dalam kata-kata doa itu. Sebab siapakah kata doa ini yang dipakai oleh seorang murid dan meminta Yesus untuk mengajarkan doa kepada mereka, supaya murid-murid mereka berdoa seperti murid-murid Yohanes yang kepada mereka diajarkan doa untuk berdoa. Dan Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Siapakah orang yang berdoa? Mereka yang berserah diri kepada Tuhan. Dunia masa kini ada orang yang mendoakan kehidupan dan menghidupi doa dalam dirinya sebagai pendoa. Berdoa terus siang malam, tiada hari tanpa doa, tiada jam tanpa doa. Namun pada kenyataan bisa ranjang. Berdoa ini tiap hari bersekutu, dan dengan dia itu orang bilang bernapas dengan doa siang malam. Anehnya dia tidak suka dengan dia pun laki, padahal dia berdoa terus. Dia tidak suka dengan dia pun istri. Dia tidak mau lagi dengan orang lain bersahabat. Dia mau sendiri, biar saya lebih dekat dengan Tuhan, dan membenci istri sendiri, membenci suami sendiri. Maka pertanyaan untuk dia, apa kata doanya? Apa kata doanya ketika dia berdoa? Mungkinkah dia berdoa dengan mengatakan, ya Tuhan, angkatlah dan jauhkanlah, campakkanlah dia yang kukasihi selama ini, yang pernah ku berjanji dengan dia, sehidup semati dengan dia, daripadaku. Sehingga dia kutu doa tiap saat ada dalam duduk bersama dengan persekutuan. Tiada hari tanpa doa, tetapi membenci orang yang dikasihinya. Berarti di sini relasi hidup, relasi doa dengan Tuhan adalah relasi yang karena penyerahan diri. Jadi kasi ito onen ang temtet polin. Ato ni ayat onen matfain temtet polin mone. Banyak di masa kini terjadi seperti itu, padahal dia adalah hamba Tuhan, pendoa. Apa yang didoakannya tidak selaras dengan apa yang dihidupinya dari kata-kata doa. Dan onen ang tanfekan haberaan masal mo kana tolong. Tidak menghidupi kata-kata doa dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau memang kata doa itu utama dan siapa yang berdoa itu utama dalam doa kita, lalu setelah mendoakan hidup apa yang mesti dilakukan untuk menghidupi amanat kata-kata doa? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini adalah mesti mengarah pada bagaimana orang Kristen mendoakan kehidupan. Jadi apapun yang orang Kristen doakan mesti berhubungan dengan hidup yang terpancar kata doa dalam perbuatan nyata. Entah itu kehidupan masa kini ataupun kehidupan masa depan. Ada yang pernah datang undang saya untuk berdoa syukur perceraian. Betul Bapak Ibu, sepanjang saya jadi pendeta keliling-keliling di Gemit, saya pernah diundang untuk doa syukur karena telah bercerai.
Mama saya tidak tahu saya mau pergi berdoa apa. Terakhir saya bilang, oh Koster, pergi berdoa. Bayangkan Bapak Ibu, saya seorang pendeta yang selalu membaca akta nikah. Apa yang telah disatukan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Lalu saya diundang untuk pergi berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kemarin tanggal 23 November telah diceraikan secara resmi di Pengadilan Maha Tinggi. Saya tidak bisa merangkai kata doa dengan itu. Karena itu saya menolak, bukan menolak, tetapi merasa tidak mampu untuk mendoakan peristiwa itu. Dalam hati saya bilang, cerai sendiri, suka sendiri, doa sendiri lebih baik. Tapi suruh tapi berdoa, maka paksa kita suruh Koster. Bapak Ibu dikasih Tuhan, nats ini berisi versi yang lebih pendek dari doa Bapa Kami. Sedangkan versi yang lebih panjang dan yang biasa dipakai adalah dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Perbedaan versi ini terjadi bukan saja karena berasal dari dua penulis Injil yang berbeda, namun juga karena setiap versi dialamatkan pada dua etnis yang berbeda, dua suku, dua kondisi, dua budaya yang berbeda. Saya minum air tuh. Karena ini omong kata doain sebulut sekali ini. Bapak Ibu saudara-saudara, masalah etnis dan juga perbedaan. Etnis selalu menentukan struktur sosial, kedudukan dan juga popularitas kita sebagai orang-orang dalam komunitas sosial. Dan kepada etnis yang itu, ya, Yahudi dan juga orang non-Yahudi saat itu, dan yang diajarkan dan juga yang diberitakan berdasarkan versi ini orang-orang Yahudi dibandingkan dengan pengikut Yesus pada zaman itu. Matius mengalamatkan Injilnya kepada orang Kristen Yahudi, sedangkan Lukas mengalamatkan Injilnya kepada orang Kristen non-Yahudi. Orang Kristen Yahudi sebenarnya sudah terbiasa dengan doa Yahudi yang struktur dan isinya sudah baku. Yesus yang sejak kecil belajar agama Yahudi menggunakan struktur dan isi doa-doa Yahudi itu dalam doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami. Itu sebabnya ada kesejajaran antara doa Bapa Kami dengan doa Amidah atau semoni dalam tradisi Yahudi. Struktur dasar doa Amidah atau semoni diambil dari dan diperbaiki oleh Yesus. Misalnya kalimat dikuduskanlah namamu, berhubungan dengan Amidah yang ketiga, engkau kudus dan namamu kudus. Kami akan menguduskan namamu. Sebuah perjanjian dari kata doa orang Yahudi yang membesarkan dan juga mengkhususkan, mengasingkan bahwa Tuhanlah yang lebih berkuasa dan mahdi yang tidak dapat didekati oleh siapapun kecuali dikehendakinya. Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu fokusnya doa Bapa Kami hubungan adalah bahwa Yesus ingin mengajarkan kata-kata doa seperti seorang anak menghadap Bapanya dengan permohonan
permohonannya dengan permintaannya. Harapan seorang anak ketika meminta apa dari seorang bapa, seorang mama dapat dikabulkan berdasarkan apa yang menjadi kemampuan bapa. Ini kerangka doa yang sebenarnya dibangun oleh Yesus kepada para muridnya, sehingga tidak ada di antara mereka yang mengklaim Allah sebagai bapanya sendiri. Dan ketika dia berdoa, dia bilang, Bapakku, Engkaulah pribadi, bagikulah Engkau berkenan, bagi mereka jangan. Ada yang berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan mengatakan bahwa hanya doa saya yang bisa didengar oleh Bapakku. Berarti yang lain bukan menjadi Bapaknya. Ini ekstrim di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau kita teliti Injil ini, ada kata jamak, ada kata kamu yang mewakilkan, yang juga memberikan penjelasan mendetail kepada setiap orang percaya. Para murid-muridnya memandang Yesus, memandang Allah Bapa di surga sebagai Bapa bersama dalam kehidupan. Sehingga kata-kata doa ini sebenarnya mewakili sejumlah orang jika diucapkan oleh seseorang. Kami. Jadi kalau dalam doa syafaat ada yang catat nama besar-besar, tapi pendeta lupa menyebut nama. Kalau pendeta sudah bilang, ampunilah kami, kasihanilah kami, dan karuniakanlah kepada kami anugerahmu, saudara yang menyebutkan nama sudah terwakili dalam kata-kata. Ketika saya di Petra, Bapak Ibu, ada yang catat doa nafaot dengan toaf mirip. Yang berulang tahun Ibu Toaf. Saya tidak sebut nama Ibu Toaf. Entah saya sebut toaf atau saya sebut faot, maka pemilik Ibu Toaf sebentar komplain, Bapak ini ada mata tidak? Ada, saya ada mata. Kenapa Bapak? Bapak kita bilang toaf, Bapak sebut faot. Saya bilang ampunilah saya, karena dua nama ini mirip. Saya juga tidak sadar kalau tadi saya bilang to'af atau kalau tadi saya bilang fa'ot, karena to'af dan fa'ot sama. Tapi saya mengucapkan, kami ini anak-anak-Mu Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami, termasuk to'af atau termasuk fa'ot. Bapak Ibu Saudara-saudara, pengalaman orang Kristen non-Yahudi dengan ayahnya sangat berbeda dengan orang-orang Yahudi. Para ayah dalam budaya Yunani Romawi memegang kendali penuh atas anak-anak. Ya, budaya patriark atau budaya kebapaan, segala sesuatu harus mama dikesampingkan. Misalnya, para ayah biasa memutuskan apa bayi yang baru lahir akan dibesarkan dalam keluarga, dibunuh atau dijual. Itu dalam budaya Yahudi. Dalam konteks yang demikian, Lukas memperkenalkan Allah sebagai Bapa yang murah hati, yang penuh kasih, dan yang memperhatikan kebutuhan anak-anaknya, berpusat pada rasa cinta, bukan pada rasa takut. Allah Bapa yang punya otoritas yang pribadi, akrab, sakral, dan terpercaya, sehingga tidak kita lebih berkuasa dari Tuhan dalam kita melantunkan kata-kata doa. Bapak Ibu kekasih Tuhan, yang tadi kita omongin,
Kita hanya bisa berserah diri dengan tulus dengan apa yang menjadi masalah kita. Yang memutuskan dan yang menentukan, yang menjawab dan waktunya kapan, hanya Bapa di surga. Lai kaum toat hon panel mama. Ne usi mai pun fani usiat ne atau ne liai mok ne usi. Berdoa dengan jelas di hadapan Tuhan, Tuhan tidak mendengarkan doa itu. Sebab ikan lo mevle homu ton kasa neho au diam. Tetapi muton ho menekan kalau ho au diam na to au ho menekasa neuku. Ya, kita diajar untuk membalas kejahatan dengan kebaikan dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena itu kata doa kita selalu meminta pengampunan kepada mereka yang menyakiti kita. Dongkah sakit kita batin, ya Tuhan, urapilah dia. Sebab hanyalah Engkau yang dapat menata kehidupan kami dan yang memiliki kemurahan hati yang besar. Ia dapat mengampuni dia dan mengampuni saya. Tuhan membelokkan, ya Tuhan membelokkan kejahatan itu kepadanya dan kita diberi kebaikan, bukan kita. Dan nak atur len oleh apau belosa oleh mengambil terselir. Doa orang Kristen adalah doa yang menyelamatkan karena ada pengampunan. Jadi doa amsa Bapak Ibu saudara, ini yang batok-batok ini sudah khutbah terlalu panjang kok. Ikatan yang menghubungkan para murid dengan Tuhan lebih dekat, lebih bersahabat adalah doa. Itu adalah hubungan kekeluargaan dan keakraban. Hal ini mengundang orang-orang percaya untuk bertekun terus di dalam doa. Jadi yang membuat kita ada relasi adalah doa. Kata doa kita dengan Tuhan yang kita ucapkan dengan penyerahan diri. Doa bukan sekedar teks yang dihafal atau dibacakan. Doa juga bukan sekedar fasih berbicara kepada Tuhan. Doa mesti diucapkan dengan penuh keyakinan. Jadi bukan kata-kata yang indah dan bernada puitis yang membuat sebuah doa dijawab Tuhan, melainkan keyakinan dan kepasrahan diri orang-orang yang berdoa dengan kata yang berpengakuan. Bukan pula kesempatan seseorang yang membuat doanya dijawab Tuhan, melainkan ketekunan dan kerendahan hatinya yang akan dikabulkan Tuhan kata-kata doanya. Jadi dalam doa orang Kristen menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan. Hal itu berhubungan dengan bagaimana orang Kristen menghadapi, menghidupi doa dalam kehidupan. Selain itu isi doa pun mesti diperhatikan. Doa yang benar tidak berisi permintaan akan keburukan dan kecelakaan. Sebaliknya doa yang benar berisi permintaan untuk hidup yang penuh berkat dan anugerah, tetapi tidak memaksakan kehendak kita, tetapi mempercayakan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Meminta pengampunan selalu sebab kita tidak luput dari dosa. Dengan demikian berkat akan diterima sebagai jawaban doa. Berkat-berkat itu pula yang akan selalu disyukuri. Jadi doa yang baik dan benar itu nampak melalui sikap tulus, penyerahan diri orang-orang yang berdoa. Ada yang berdoa ini perintah Tuhan mati-matian.
Ngeplan usne no biin onen tutis. Usik kalau lego usik, muhakib segala macam. Dan kalau fekan tiata, tokom stres. Saya ini doa-doa dari kemarin sudah tahu saya berdoa, doa tidak dijawab-jawab. Memangnya kita tidak dapat memaksakan kehendak Tuhan dengan apa kehendak kita. Jadi jika doa kita belum terjawab saat ini, atau kita berdoa, kita tutup mata, kita buka mata, belum ada apa-apa, tanda bahwa waktu Tuhan belum terjadi bagi kita sebagai jawabannya. Waktu Tuhan pasti bagi kita dalam doa dan permohonan kita. Karena itu tulus dan tetapi punlah di dalam berdoa, menghidupi doa dalam kehidupan, dan mendoakan hidup selalu dengan doa yang berpasrah kepada Tuhan. Amin.